Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Mengapa kita haul Syekh Nawawi Al-Bantani? Karena beliau ulama, karena beliau orang solih. Saya jadi teringat syair Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Tak ulangi, la'alli an anala bihim syafa'ah. Uhibbus salihin, aku cinta dengan orang-orang soleh. Orang soleh di sini Bapak Ibu, yakni orang soleh di sisi Allah, yakni para ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan sekedar ulama. Ada orang bergelar ulama, berpecikan ulama, berjubahkan ulama, tapi kelakuannya memanipulasi umat. Ada. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin, aku cinta dengan orang-orang solih, walastu minhum, padahal aku bukan orang solih. Ini syair. Kalau Imam Syafi'i jelas ulamanya, jelas orang solihnya. Beliau mengajarkan kepada kita semua, seandainya kita belum soleh, Bu, ibu-ibu ini sudah soleha belum? Belum. Pinter, ngaku. Saya kira jawabnya udah pede amat. Untung jawabnya belum. Jadi bapak-bapak sudah soleh belum? Belum. Ngaku kita sekarang. Katakan kita belum soleh, saya belum soleh, ibu-ibu belum solihah, tapi kita semua cinta orang soleh. Insya Allah. Mengapa kita cinta ulama? Mengapa kita cinta waliullah? Mengapa kita cinta dengan orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Harapannya mudah-mudahan di akhirat nanti kita kumpul dengan orang soleh untuk sama-sama mendapatkan syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita tidak seperti Syekh Nawawi, jauh bandingan kita sama Syekh Nawawi mungkin bandingan bumi sama langit. Kita tak sepintar Syekh Nawawi, kita tak sealim Syekh Nawawi, kita tak sesoleh Syekh Nawawi, tapi harapannya karena kita cinta dengan beliau, kita menghauli beliau, mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan Syekh Nawawi dan kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena begini, yang namanya kita ini banyak dosa, Bu. Banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, banyak betul dosanya, Bu. Walaupun yang kurus jangan sombong dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi karena keberatan dosa. Cungkring badannya. Kita ini mau gemuk, mau kurus, mau gembrot, mau cungkring, yang jelas namanya manusia pasti banyak dosa. Apalagi kita ini tinggal di abad modern. Orang zaman sekarang paling gampang bikin dosa. Orang Kota Agung paling gampang bikin dosa. Ya Pak ya? Kita ini banyak dosa. Dengan dosa kita sudah cukup bekal masuk neraka, sedangkan pahala kita belum cukup untuk menghantarkan kita ke surga. Makanya kita semua butuh syafaat. Dan siapa yang mendapatkan syafaat? Nih yang dapat syafaat, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan, mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Masing-masing nabi doanya disegerakan. Begitu dikabulkan langsung minta, begitu diperkenankan langsung minta. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Aku sengaja menunda doaku, mengakhirkannya, menabung doaku. Aku tukar menjadi syafaat yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga. Maka percayalah ibu-ibu, ibu-ibu ini umat Nabi bukan? Bapak-bapak umat Nabi, yakin percayalah semua umat Nabi akan dapat syafaat. Allahumma amin. Syarat catatannya cuman begini: man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Barang siapa yang mati dari umatku, saat matinya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Apatah lagi rajin haul Syekh Nawawi, apatah lagi kita rajin ngaji, apatah lagi kita rajin salawatan. Mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, terkait dengan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau ini adalah dzurriyyat Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi adalah keturunan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Syarif Hidayatullah sebagai keturunan yang ke-12, tingkatan ke-12, dan merupakan keturunan ke-11 dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah anak laki-laki tertua Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati nyerang kerajaan Sunda, merebut tanah Banten, beliau memerintahkan putra tertuanya untuk berangkat ke tanah Banten menjadi Sultan Banten pertama, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Sunan Gunung Jati bermitra dengan kerajaan Lampung, maka beliau menikahi putri Sinar Alam dari Keratuan Pugung. Pernikahan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dengan putri Sinar Alam Keratuan Pugung, lahirlah seorang putra namanya Raden Muhammad Aji Saka, yang kemudian mendirikan Keratuan Darah Putih. Yang kita sering sebut Ratu Darah Putih itu adalah Raden Muhammad Aji Saka, putra Sunan Gunung Jati dengan putri Sinar Alam. Berarti keturunan Maulana Hasanuddin itu sepupuan dengan keturunan Keratuan Darah Putih. Nah, di sini ada Tubagus. Kalau Tubagus keturunan Maulana Hasanuddin. Kalau Ustadz Rudi entah dari jalur ibunya kemungkinan nenek ya, ada jalur dari Keratuan Darah Putih. Berarti misalnya sepupuan. Nah, Ratu Darah Putih ini di Kota Agung ini banyak loh, bukan hanya di Kalianda. Raden Muhammad Aji Saka itu punya adik laki-laki yang mendirikan Keratuan Melinting. Makanya makom Darah Putih kan ada dua, ada yang di Kalianda, ada yang di Melinting, Labuan Meringgai. Itu kakak adik, sama-sama gelarnya Ratu Darah Putih. Nah, cicit Ratu Darah Putih adalah Raden Bangsa Raden Intan Kesumaratu I, itu cicitnya. Nah, cucu beliau adalah Raden Intan Kesumaratu II yang perang melawan VOC, gugur di medan tempur, yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Maka kemudian kekuasaan dilanjutkan kepada anak dari paman beliau, Raden Muhammad Jamil. Di sekarang kalau ada dzurriyyat Raden Intan I atau dzurriyyat dari Ratu Darah Putih Muhammad Aji Saka, karena kalau Raden Intan II wafat masih bujang belum menikah, maka insya Allah beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kuping saya pasang betul begitu Tubagus Razali membacakan silsilah tersebut nama Sayyid Musa Al-Kazim. Jadi Bapak Ibu, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu silsilah nasabnya nyambung kepada Sayyid Musa Al-Kazim, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi bukan Habib. Sekarang jelas ya Pak, Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin
para ratu bagus dulu nyebutnya ratu bagus atau tu bagus, termasuk keturunan Raden Intan Ratu Darah Putih yang orang Lampung nyebutnya Den atau Raden atau Khodin Iton sebagainya. Insya Allah itu kalau dirunut silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tes DNA, coba sekali-kali tes DNA dulu. Tes DNA jangan-jangan J1. Kalau tes DNA haplogrupnya J1 berarti terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, penting saya ngomong begini. Mengapa penting? Selama ini orang se-Indonesia Raya tercinta ini telah menghormati cucu palsu. Banyak betul yang ngaku-ngaku cucu Nabi, minta dihormati. Pernah dengar kira-kira? Jangan-jangan pernah ada yang jadi korban minta dihormati. Padahal begitu dibuktikan silsilah nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu tes DNA, DNA-nya haplogrupnya G. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Coba nanti kita rajin silaturahim. Saya sebagai ketua pengurus wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia diamanahi, ini amanah berat, nanti akan nyambung silaturahim. Saya akan silaturahim dengan keturunan, kalau saya bukan keturunan Nabi Muhammad tapi keturunan Nabi Adam. Saya ini sama kayak Bapak Ibu, Nabi Adam. Saya ini Jolma Komoring, Bu. Jadi Lampungnya itu Lampung Komoring, tapi mak pandai mone cuti bahasa Komoringnya itu. Kalau sama bahasa Kota Agung ini dialeknya sama api, tapi mungkin beda logat aja ya, hanya beda logat. Cuman saya nggak tahu nenek moyang saya itu siapa gitu. Taunya saya Uyut, saya Tuyuk, saya itu Bandar Bangsawan, itu saja. Jadi ada yang nanya, Ustadz keturunan Raden Intan? Bukan, kata saya. Keturunan Nabi Muhammad? Bukan, Nabi Adam saya ini. Ngaca-ngaca ke hidung saya agak pesek ya. Wajar kalau masalah fisik itu karena urusan mutasi gen, wajar Bapak Ibu ya. Tapi yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini bahwasanya kita harus silaturahim, runut kembali. Karena begini, keturunan Nabi yang ada di Lampung rata-rata itu adalah dari zuriat Wali Songo yang lain, dan yang paling banyak dari Tubagus dan dari keturunan Raden Intan. Ini bersaudara, harus saling bekerja sama dan bersaudara satu sama lainnya. Dan saya perlu ingatkan, di Lampung ini makam Tubagus tertua itu Tubagus Muhammad Soleh Dalom Mansur, itu di Pagar Dewa. Leluhurnya Buai Aji. Orang Pagar Dewa, orang Lampung tulang bawang nyebutnya Buai Rasul. Coba tanya orang Pagar Dewa, mana Buai Rasul? Namanya saja Buai Rasul. Apa artinya Buai Rasul? Keluarga Rasul. Ini cucu Nabi asli loh Pak. Nggak ada yang nyium-nyium kakinya, nggak ada. Boro-boro cium tangan aja kagak. Ini Buai Rasul ini. Jadi Tubagus, makam Tubagus tertua itu di Pagar Dewa. Hati-hati, jangan sampai berubah namanya jadi Habib. Hati-hati dong. Karena sudah ada kejadian di Lampung Tengah. Makam leluhur asli orang Lampung, Tubagus juga leluhurnya dari Maulana Hasanuddin, Pak. Tiba-tiba berubah namanya Al Habib Malik Abdullah. Ini jadi Habib. Beliau di makamnya diakui sebagai Habib, tapi anak cucunya nggak diakui sebagai Habib. Ini masalah ini. Makanya alap-alap Mataram di Pringsip kan ada alap-alap Mataram juga. Alap-alap Mataram menemukan data konkret 3.000 lebih makam di Indonesia yang dipalsukan. Yang sudah terkonfirmasi itu dalam penelitian 300 makam tiba-tiba berubah namanya menjadi Habib. Nah ini mesti kita antisipasi. Makanya begini Bapak Ibu, tak setiap orang bicara agama itu benar, belum tentu, apalagi di zaman sekarang. Baik, terkait dengan haul Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani ini, saya hendak sampaikan beberapa hikmah. Halo? Ngantuk nggak Bu? Jangan ngantuk, kita bahas sejarah ya.
Sekali-kali kita nggak bahas sholat, nggak bahas wudhu gitu, sekali-kali bahasnya yang kayak ginian, biar kita sadar. Masyarakat pribumi Lampung, masyarakat Banten, Indonesia Raya tercinta ini biar sadar siapa leluhur mereka. Ternyata kita ini punya leluhur yang istimewa. Wajar kalau Indonesia ini menjadi negara muslim terbesar seluruh dunia internasional. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita bangsa Indonesia walaupun hidung proporsional, walaupun badan pendek-pendek, adalah bangsa muslim terbesar sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Jangan hilang harga diri kita ini. Mentang-mentang lihat orang luar gede-gede badannya langsung mengkerap. Kalau bahasa orang sekarang insecure, inferior, merasa kecil, merasa rendah diri. Nggak boleh kita. Indonesia ini masjid terbanyak. Jumlah masjid di Indonesia ini 800.000 masjid Indonesia. Arab Saudi yang katanya pusat Islam, jumlah masjidnya cuma 98.000. Indonesia 800.000 masjid, belum musola. Masjid terbanyak itu Jawa Barat, sekitar 80.000 masjid. Nomor 2 Jawa Tengah, sekitar 50.000 masjid. Nomor 3 Jawa Timur, 48.000 masjid. Nomor 5 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Nomor 5 Lampung, 12.000 masjid. Tepuk tangan lagi. Hebat kan? Jumlah pesantren terbanyak Jawa Barat. Ya, Jawa Barat itu paling banyak kobong soalnya. Terbanyak Jawa Barat nomor 1. Nomor 2 Jawa Timur. Nomor 3 Jawa Tengah. Nomor 4 Banten. Nomor 5 Nanggru Aceh Darussalam. Nomor 6 Lampung. Tepuk tangan lagi. Kita tadi sudah nyanyi lagu Yalal Waton, Mars kita. NU terkuat se-Indonesia Jawa Timur. Nomor 2 Jawa Tengah. Nomor 3 Lampung. Perjuangan Wali Songo Indonesia, provinsi yang pertama kali dilantik Lampung. Tuh, Gus Rudi, silahkan dibentuk tanggamu sini. Karena pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia pertama kali dibentuk dari Lampung. Kita nggak boleh kehilangan kepercayaan diri, apalagi merujuk kepada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram. Sekarang kan nggak ada orang Indonesia jadi Imam Masjidil Haram. Karena ngapa? Mekah dikuasai oleh Wahabi, Bani Saud. Karena mereka yang menguasainya, yang bermadzhab Syafi'i dipinggirkan semua. Bahkan dulu ribuan ulama dibantai dalam revolusi Saudi. Ulama-ulama thariqah, ulama-ulama madzhab Syafi'i. Nah, ketika Mekah masih dikuasai oleh madzhab Syafi'i, atau 4 madzhab diperkenankan di Mekah, mufti madzhab Syafi'inya adalah Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Itu muftinya, Imam Masjidil Haram. Sayangnya kita nggak hidup zaman itu ya. Syekh Nawawi ini lahir tahun 1803. Sayangnya kita nggak hidup di zaman itu. Seandainya kita hidup di zaman itu, Bapak Ibu, ya mungkin sempat naik haji imamnya Syekh Nawawi. Jadi beliau ini adalah ulama besar. Semua ulama di seluruh dunia ini belajarnya ke Syekh Nawawi. Makanya sudah harus ada Pak sekarang anak-anak kita, setidak-tidaknya tafaulan lah. Mudah-mudahan anak-anak kita ada yang kecipratan kepintaran Syekh Nawawi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang nggak ada karena Indonesia bermadzhab Syafi'i, Arabnya bermadzhab Hambali. Makanya nggak kepake yang bermadzhab Syafi'i. Dan beliau ini waktu wafat meninggal dunia tahun 1897. Ketika beliau wafat meninggal dunia, kemudian dimakamkan di Jannatul Ma'la atau Mu'alla nyebutnya. Ketika beliau dimakamkan, biasa kalau di Ma'la atau di Baqi' dimakamkan di sana, sekian tahun kemudian akan dipindah. Jadi nggak boleh selamanya di sana. Betapa terkejutnya pemerintah Arab Saudi ketika menggali makam Syekh Nawawi, ternyata jasadnya masih utuh. Syekh Nawawi maujud. Karena jasadnya masih utuh, kain kafannya tidak kotor sama sekali, wajahnya masih utuh, tampak sumringah, tersenyum, nggak berani mindahin makam sampai detik ini. Pernah katanya ada renovasi kawasan di sana, mau di bulldozer,
bulldosernya macet nggak bisa jalan karena ini ulama waliullah. Agar nggak terkesan khurafat, agar ini tidak terkesan dongeng, itu mah paling dongeng anak cucu Syekh Nawawi kata orang kan begitu ya Pak. Itu paling khurafat. Allah buktikan. Bagaimana cara Allah membuktikannya? Syekh Maimun Zubair Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Maimun Zubair ngaji sama santrinya. Beliau dawuh begini, Pak, saya tuh pengennya kalau mati di Mekah biar dimakamkan bertetangga dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Kabul berangkat haji. Begitu di sana Bapak Ibu beliau wafat meninggal dunia dan dimakamkan di Jannatul Ma'la atau Mu'alla. Lantas kemudian 2 tahun setelah dimakamkan beliau hendak dipindah. Begitu hendak dipindah, apa kata penggali kubur? Syekh Maimun maujud, Syekh Maimun maujud. Jasad Mbah Mun masih utuh sama sekali. Cara Allah ingin membuktikan kepada bangsa Indonesia, kepada masyarakat. Kita dengerin azan dulu. Bapak-bapak kopinya silakan. Karena ada catatan di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Makanya Pak, istri-istri ini jangan diabaikan, dingin nanti dia Pak. Kalau sudah dingin mati rasa ya Bu ya. Makanya ibu-ibu nggak dikasih kopi, kasihnya teh Pak. Kopi mah buat kita biar kita sadar. Wanita jangan diabaikan. Kata orang bu, kata orang tidak ada wanita yang mati dikarenakan punya suami yang miskin. Ya Pak ya. Semiskin-miskinnya suami kalau dia rajin bekerja, tetap istri akan tetap hidup. Tapi betapa banyak wanita yang mati karena punya suami yang kaya, matinya makan hati gara-gara lakinya kanji. Ada nggak yang kayak gitu? Mana orangnya? Kalau di sini menyenangkan emak-emak dulu kita Pak. Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai lelaki, jangan pernah membuat wanita menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Biar bapak-bapak tambah sayang ya Bu ya. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak ini berkorban berjuang demi ibu-ibu, demi istri. Laki-laki berani menghadapi ribuan tawon hanya demi membawa sebotol madu. Tapi laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri hanya demi membawa pulang seorang madu. Betul nggak kira-kira? Ingat laki-laki, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah Pak, dibacok orang dengan macam-macam. Kalau di Madura dicarok itu. Baik, lanjut kira-kira. Jadi Allah hendak buktikan bahwasanya dengan maujudnya Syekh Maimun Zubair atau Romo Kiai Haji atau Mbah Maimun Zubair itu membuktikan bahwasanya Syekh Nawawi ketika maujud itu tidak khurafat. Itu bukan cerita katanya-katanya, tapi Allah ingin tunjukkan ini waliullah, ini ulama, inilah orang soleh. Jasadnya pun dijaga oleh Allah. Bal ahya, beliau semua hidup walaupun jasadnya tampak mati. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua kecipratan kemuliaan Syekh Nawawi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan begini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini lahirnya tahun 1813 Masehi, wafat tahun 1897 Masehi.
Dan beliau ini Bapak Ibu lahirnya di tahun runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi kalau ditanya orang kapan runtuhnya Kesultanan Banten, kapan hilangnya Kesultanan Banten, hilangnya Kesultanan Banten tahun 1813 Masehi. Di tahun yang sama lahirlah cucu Sultan Maulana Hasanuddin, cicit beliau Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Nah Bapak Ibu, apa yang hikmah yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini? Kesultanan Banten dihapuskan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gara-gara serangan pemerintah Hindia Belanda. Mengapa Kesultanan Banten bisa dihancurkan? Saya ingin buka sejarah. Apa sejarahnya? Sejarahnya VOC. Gubernur Jenderal VOC namanya Baron Van Hoff. Kalau ada orang Kota Agung namanya Baron Van Hoff, citakan aja itu. Dia sama dengan nama Gubernur Jenderal VOC yang ngancurin Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal Baron Van Hoff mencari wanita cantik keturunan Ba'alwi namanya Syarifah Fatimah. Ini janda, mantan istri Wan Muhammad, janda cantik, ditawarkan kepada Kesultanan Banten, dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin karena cantik Syarifah Fatimah ini tadi. Nah ternyata Syarifah Fatimah ini Bapak Ibu adalah antek Belanda, antek Nyonya Menir, antek VOC untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Puncaknya bagaimana?